Gue suka banget kayak lu nonton Tom and Jerry gak sih dulu? Iya. Gue tuh suka banget sebenarnya kayak scoringnya Tom and Jerry. Terus kayak lagu-lagunya Mary Poppins itu pokoknya yang ngerasa deket di hati gue tuh lagu-lagu seperti itu. Emangnya bisa gitu. Soalnya gue nggak pernah pikir bakal serius di musik gitu. Since kuliah gue seni gitu, gue kira gue bakal pursue lebih ke visual art, something like that gitu. Gue waktu itu pertama kali orang tua gue notice gue seneng main musik tuh gue dibeliin piano kecil yang dari pasar gitu, yang kayak kecil banget, yang bunyinya juga udah sember banget katanya ya. Cuman gue tekun banget katanya gue main lagu Mickey Mouse terus akhirnya kayak kamu kayaknya berhak naik level, akhirnya kayak dibeliin organ. Alright, we're back. Bustertainment. What's up, Opal Gang, barengan sama Willy Minarko. Hari ini kita punya seorang bintang tamu yang spesial juga nih. Gue baru tahu ternyata dia anak Cikini juga. Ya kan, SD kita sebelah-sebelahan. Cikini gondang dia, bos. Wah. Anyway, ladies and gentlemen, boys and girls, give it up. Kita punya Vira Talisa. Yo, gimana kabarnya hari ini? Baik, sedikit radang tapi aman. Oh, siap. Karena emang terakhir kali kita ketemu tuh setahun lalu. Lo juga baru rilis Magico EP New, ya kan? What's good? Kayaknya kalau yang kemarin tuh warna-warni, sekarang jadi abu-abu. Gimana? Iya, kalau filter tuh Sevilla. Iya, betul. Cerita dikit dong tuh gimana tuh kalau ngeliat Instagram lo. Jadi sebenarnya Magico Hibini itu juga jadi bagian dari album kan. Tapi itu dibikin kayak lumayan jauh sebelum gue akhirnya milih lagu-lagu di album gitu. Jadi sebelum gue konsepin itu tuh Magico Hibini udah gue bikin dan dirilis kan. Nah terus kayak aduh gimana ya nih gue kayak ngaitin ceritanya. Akhirnya kayak kebetulan juga waktu nulis Magico tuh emang gue ngomongin kayak tentang seseorang gitu kan, tentang kehadiran seseorang yang membuat hari gue warna-warni gitu, yang sebenarnya masuk banget sama tema albumnya gitu. Jadi nanti pokoknya ada si Magico ini ditempatkan di tempat spesial di album ini, cuman lumayan menjadi apa ya, kayak bikin garis merah untuk album juga sih si Magico ini. Tapi emang secara musik lumayan berbeda karena emang ada Liz juga kebetulan di sana. Kita juga pengen apa ya, ada variasi lah di albumnya gitu. Jadi nggak semuanya jazzy, nggak semuanya slow. Ada juga yang upbeat kayak Magico. Blooming Tail. Kalau bisa cerita dikit, lo kan anaknya tuh ya tadi jazz, nggak tahu deh retro gitu. Kalau di sini kata produser gue ada Broadway gimana gitu kan, gitu. Bener gak sih lo punya warna seperti itu? Kalau comfort zone gue emang di jazz dan iya lagu-lagu vintage gitu. Gue suka banget kayak lo nonton Tom and Jerry gak sih dulu? Iya. Gue tuh suka banget sebenarnya kayak scoringnya Tom and Jerry. Terus kayak lagu-lagunya Mary Poppins itu pokoknya yang ngerasa dekat di hati gue tuh lagu-lagu seperti itu. Cuman emang seiring gue explore musik, gue makin suka kayak 80s, gue suka kayak city pop gitu, masuk juga gitu. Jadi emang makin berkembang. Cuman kalau bisa dibilang comfort zone gue tuh sebenarnya di sesuatu yang jazz dan lawas gitu. Oke. Lo dengerinnya di mana? Kan lo lahirnya tahun 93. Lo dengerin lagu-lagu audisi. Kebetulan emang kayak Tom and Jerry gitu-gitu kan ditayanginnya waktu zaman kita kan. Tapi sebenarnya itu kartun lama kan. Terus ngulik lagi ke belakang. Iya, lebih ke kayak gue tuh setiap dikasih film, dikasih series gitu, yang kayak aftermath-nya itu gue selalu kalau nggak gambar karakter utamanya, gue nyanyi lagunya. Nah, jadi kayaknya emang bakatnya memang di situ gitu, ketertarikan gue di situ. Nah akhirnya gue dilesin piano lah segala macem gitu. Terus kayak nyokap gue juga kayak ngasih tontonan yang lagunya enak-enak gitu. Iya. Oke, lo berarti anaknya artis dari dulu ya? Dari dulu gue udah cita-cita gue jadi animator. Oh siap, mau jadi animator banget ya? Pokoknya aku nggak mau kantoran, nggak mau ini. Kayak pokoknya udah pede gitu dari kecil. Kayak gue mau seni gitu. Lo, zodiak apa sih? Tebak. Aries. Mirip-mirip. Apa? Leo. Oh siap. Berarti udah ini ya, berarti udah punya tekad ya, udah dari dulu udah punya tekad gitu ya, lumayan.
kita agak beda. Gue Pisces. Oh, Pisces. Yeah. Pisces itu Februari ya? Gue Maret. Oh, Maret. Yeah. Oke. Lo berarti Agustus kan? Iya. Baru-baru ini kan? Yes. Oke, seru. Ternyata lo udah arti dari zaman dulu, lo udah suka stick gitu ya biasanya. And then about your parents gitu, apakah mereka orang yang memang mendorong lo untuk ada di bidang ini atau? Kebetulan emang dari kecil gue alhamdulillah ya disupport gitu. Gue waktu itu pertama kali orang tua gue notice gue seneng main musik tuh gue dibeliin piano kecil yang dari pasar gitu, yang kayak kecil banget, yang bunyinya juga udah sember banget. Ya. Cuman gue tekun banget katanya, gue main lagu Mickey Mouse. Terus akhirnya kayak kamu kayaknya berhak naik level, akhirnya kayak dibeliin orgel, terus dikasihin orgel gitu. That's why lo juga pas kuliah gue ambilnya art tapi waktu kuliah. Oh, different ya, beda sih. Iya beda, cuman emang menggambar dan main musik tuh selalu jadi hobi gue gitu. Throughout gue SMP, SMA itu kayak gue tuh tipe yang anak SMA yang duduk di belakang terus kayak nunduk terus menggambar, dengerin iPod padahal nggak boleh bawa iPod. Tadi Sita nggak tahu iPod tuh. Oh ya, sama ya kita ya. Tapi ini visual arts ya, pendidikan lo seni visual arts di Universitas Rennes, right? Ren bacanya, Ren. Oh, keren, gue nggak bisa. Ren, Perancis. Nah, what did you learn dari waktu lo berkuliah di sana? Banyak banget, dimulai dari hal-hal yang sehari-hari sampai kayak apa ya, teman-temannya orang-orangnya beda, terus pendidikannya juga sistemnya beda banget. Kalau di sini tuh gue merasa waktu SMP SMA itu gue harus ngafal banget gitu. Kalau di sana hafalan nggak terlalu penting, tapi argumen kayak gimana kita bisa mengkritik sesuatu dengan dari sudut pandang kita sendiri, itu kan yang gue nggak dilatih dari mulai gue sekolah gitu kan. Jadi gue lumayan kayak ada gue harus ngasih pendapat gue nih, yang biasanya enggak kan. Biasanya kayak by the book aja, nulis berdasarkan apa yang gue hafal. Kalau dari kuliahnya sih itu yang gue lumayan kaget gitu. Jadi gimana caranya punya pendapat, how to have a stance gitu kali. Yeah. At the end of the day juga lo pas recording pertama di sana. Iya. Yeah. Yes. And then with music, how did that? Kalau musik emang karena gue juga anaknya senang datang ke gigs, senang kayak main gitu kan. Jadi pulang kampus gue cari gitu gigs kayak di pub, di coffee shop gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya gue kenal sama orang-orang dan akhirnya kayak sering main sama mereka. Terus pada saat itu tuh gue kayak suka rekam SoundCloud gitu kan di kamar, karena kayak pulang kuliah waktu itu temennya belum banyak gitu kan. Ya udah gue kayak cover waktu itu gue nggak ada piano tapi main gitar. Akhirnya gue terpaksa belajar gitar. Terus terpaksa jadi karena kan biar gue bisa kayak tetap ngerilis lah gitu, kayak pengen bermusik gitu kan. Terus akhirnya kayak teman-teman kelas gue tuh tahu kalau gue punya SoundCloud, terus kayak disebar-sebarin kayak, terus ayo denger. Terus kayak di kuliah di kampus gue kayak disuruh nyanyi, suruh ngapain. Terus sampai akhirnya ada satu teman gue tuh emang produser, terus dia kayak ngajak, kalau mau nggak rekaman. Terus awalnya gue kayak emangnya bisa gitu, soalnya gue nggak pernah pikir bakal serius di musik. Betul. Gitu. Since kuliah gue seni gitu, gue kira gue bakal pursue lebih ke visual art, something like that gitu. Ternyata yang gue jalanin duluan tuh rekaman. Jadi 2016 sudah rekaman, and then you release it 2016 juga ya? Rekamannya tuh 2015, summer 2015 gue inget. Pokoknya terus segala macam mixing mastering, akhirnya baru rilis tuh 2016 baru tuh ya. Akhir tahun kalau nggak salah. Tidak Talisa keluar, you. Musiknya udah sama kayak gini menurut lo atau kayak? Musiknya mirip-mirip sih. Nanti sama album bakal lebih mirip daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke. Something cool. So kalau we go back to Vira Talisa di Bloomingdale gitu, what's the benang merahnya apa? Benang merahnya adalah cinta. Karena gue tuh kalau nulis lagu selalu pengen jujur sama apa yang gue lagi rasain sekarang gitu, dan concern gue belakang ini memang cinta gitu. Oh gitu, lagi bucin ya? Lagi bucin. Terus sebenarnya album ini menceritakan kayak perjalanan gitu dari
kita masih sendiri, terus ketemu, terus kayak mulai menjalani hubungan, terus mulai kayak mempertimbangkan pantaskah kita bersama sampai selama-lamanya, sampai akhirnya dimantapkan lah hatinya gitu. Oke, ini gue mau ngebuka beberapa lirik-lirik lo ya, bentar ya. Emang gue suka baca berapa lirik lo. Kan lo baru aja ngerilisnya nih tanggal kemarin. Tanggal 11 Agustus ya waktu itu. Just release Like It Was ya. Kalau itu cerita dikit ya, kalau what was that song? Why did you choose that song sebagai opening? Oke. Karena kan sebelumnya gue udah rilis Magico Ibinio sama ada satu lagu sebelumnya judulnya Samba di Kota. Jadi album ini tuh kayak terbagi beberapa phase gitu. Jadi phase awal mau memulai, phase kedua tuh kayak lagi apa ya, cinlok, lo jatuh cinta, lo udah honeymoon phase ya. Phase. Terus fase ketiga lo udah mulai kayak shaky, bukan shaky sih, kayak lo mempertimbangkan hal-hal yang lebih serius. Sampai akhirnya fase terakhir tuh dimantapkan hatinya. Nah ini fase pertama, fase terakhir, lagu pertama di fase terakhir gitu. Oke. Jadi kayak akhirnya gue menemukan jawaban kayak, lu percaya gak sih kayak apa sinyal-sinyal dari semesta gitu. Iya. Kalau lo diarahkan ke sesuatu tuh kayak entah kenapa jalannya dibuka-buka. Terus kayak oke. Nah lagu ini tuh kayak menceritakan betapa kayak universe tuh memberi signal ke gue kalau ini tuh emang ditakdirin buat lo kok gitu. Jadi kayak udah kayak walaupun jalannya susah, walaupun apa, udah ikutin aja jalannya. Kalau emang buat lo, ini bakal buat lo gitu. Iya benar. Itu sama kayak rezeki nggak kemana, jodoh nggak kemana. Betul. Gitu kan? Gitu ya. Oke. Nah ini kalau gue ngebaca lirik-liriknya gitu kan, lo tuh memang suka main apa ya? Kayak perumpamaan gitu ya, banyak liku-likunya gitu. Kayak misalnya ya di verse 1 sama verse 2 there's so many intricacies, apa ya, ribet gitu loh. Kayak halu gitu ya. Iya, halu ya jatuhnya ya. Bayangin ya, gue tuh senang mengekspresikan sesuatu dengan berlebihan. Kayak misalkan hiperbola bukan? Hiperbola. Gue kan lagunya dibuka I see the stars falling above me. Gak mungkin dong kalau ada bintang jatuh kan kita meninggal. Betul. Ini kayak ya sebagai perumpamaan kayak sesuatu yang magical gitu. Iya. Gitu. Iya sih, gue ngebaca ini it's like Disney 60s music gitu loh. Bisa. Jatuhnya di mana it's like can't feel the beat of my heartbeat thrilling rise uptick in your arms here. Kayak oh my god, lagi ngebucinin siapa gitu ya. Betul. Emang ini lagu bucin ya berarti ya buat lo ya. Lagu bucin. Oke. Nah buat lo sendiri what's happening with this album, yang apa sih the message yang memang lo pengen kasih ke audience just like that? Apa ya? Gue belakangan itu lagi mencari banget kayak album yang benar-benar bikin kita ngerasa senang gitu, kayak feel good album gitu. Gue senang dengerin sesuatu yang kayak bikin gue nggak mikir, bikin gue kayak senyum aja gitu kan. Nah album ini kurang lebih gue ngeraciknya kayak gimana biar orang tuh pas denger lagu gue tuh nggak stres gitu, nggak mikirin apa-apa. Walaupun dia lagi nggak di kondisi yang jatuh cinta atau apa, tapi dia pas denger tuh lagi halu gitu, kayak kayak gue lagi jatuh cinta deh. Iya. Malam ini gue mimpi indah deh gitu. Nggak ada pesan yang terlalu berat sebenarnya. Gue pengen gimana orang bisa ngerasa butterfly in their tummy waktu denger lagu-lagunya gitu, dan seakan-akan mereka jadi hopeful gitu, kayak kayaknya ini mungkin terjadi di gue gitu. Jadi punya harapan dan ya ngerasa lebih baik aja sih pas. Iya sih, sometimes you just wanna escape. Kayak lo pengen kabur dari kenyataan to your happy place. This is your happy place, right? Dibanding sama album pertama, what's kind of like different? Kalau album pertama tuh gue lagi fase explore banget. Jadi gue lagi dengerin berbagai mucim yang sebenarnya gue suka, cuman lumayan challenging pada saat itu. Nah kalau yang saat ini kayaknya gue lebih embrace apa yang membuat gue nyaman, dan ya udah gue explore
kayak lebih ke lirik, lebih ke ceritanya gitu. Tapi kalau album pertama tuh gue sangat explore musik. Dan itu kayak batu loncatan banget buat gue, dari segi skill, dari segi apa ya, cara bernyanyi dan sebagainya. Oh, ada banyak tuh ya yang lo explore yang di album ini. Album pertama. Kayak di album pertama. Kalau album ini gue mencoba kayak oke, kita sederhanain semuanya tapi kita mainin di ceritanya. Oke. So it's more comfort zone but more storytelling. Iya, betul. Lo punya ini nggak sih kayak keinginan di album ini yang akhirnya tersampaikan? Apakah masih ada hal kayak kolaborasi atau bukan? Keinginan yang tersampaikan ya apa ya? Sebenarnya tuh dulu gue belum pernah nulis lagu cinta yang happy gitu. Oh, galau terus ya? Iya, kayak nggak ada yang happy ending gitu. Walaupun ada yang tentang cinta tapi selalu pupus dan selalu tidak berhasil gitu. Di album ini kayak akhirnya lagu gue happy ending juga gitu. Dan banyak yang lagu-lagu happy ending. Itu mungkin keinginan kolaborasi masih banyak banget sih sebenarnya. Happy ending dari sebuah cerita cinta tuh buat lo kayak gimana sih? Happy ending, sebenarnya kalau ending itu kan kita masih belum tahu ya. Tapi di saat apa ya? Soalnya gue belum pernah merasakan ini gitu semua shit. Kayak ini sesuatu yang baru. Walaupun mungkin rasanya tuh nggak yang kayak naik turun gimana, tapi kayak gue merasa stabil for such a long time, for at least 5 years itu gue kayak merasa kok gini ya kayaknya. Terus kayak apa ya? Gue bisa jadi diri sendiri. Terus apa ya? Rasanya tuh nggak effort gitu. No effort. Ngalir aja gitu ya. Kayak gitu. Tapi mungkin beda-beda ya. Mungkin ada orang yang bisa. Ya. Tapi lo kayaknya anak lebih tahu. Iya, gue kayaknya butuh yang pasti-pasti saja. Nice. Fun fact, waktu gue nulis album ini 2 tahun yang lalu, ada 5 lagu yang akhirnya dibuang dan diganti dengan 5 lagu baru gitu. Karena memang ceritanya berubah juga. Berubah. Jadi ya ini memang apa ya, bisa dibilang lumayan personal dan bener-bener di apa ya, kayak apa ya, di tailor banget gitu untuk akhirnya menjadi sebuah cerita yang lengkap gitu. Lo bisa bilang bahwa ini cerita lo juga? Banget ya biasanya ya. Ini kayak vlog buat lo ya. Welcome to my guys. Iya, welcome to my guys. Album lo ini adalah sebuah cerita cinta lo sendiri. Pernah gak bikin lagu cinta tapi lagi marahan gitu? Pernahnya rekaman lagi, ya bukan marahan sih, kayak lagi selek-selek dikit gitu kan. Cuman ngerjain lagunya lagu cinta gitu. Tapi kita kayak ya udah deh. Rasanya gimana? Kebetulan kita memang sudah terbiasa. Show must go on. Iya. Berantem nanti. Benar. Tapi benar, maksudnya at the end of the day mungkin lo udah punya bigger picture juga kali ya. Kayak ini cuma selek hari ini. Betul. Kalau dibaratin makanan di album makanan. Apa ya? Menurut gue ini it's a complete meal. Kayak ada antre, ada main course, ada dessert gitu. Mungkin pembukanya apa ya? Pembukanya sesuatu yang fancy kayak salad udang yang kayak kecil-kecil gitu. Tapi main course-nya mungkin nasi padang karena terasa dekat di hati. Lalu dessertnya apa ya? Yang dessert favorit lo apa? Lo anak dessert nggak? Es krim suka nggak? Gue boba lagi. Boleh. Atau es krim ya? Gue suka boba ice cream. Apa tuh? Cold Brew. Cold Brew, udah nggak ada tuh. Ada mas. Pindah ya? Iya pindah, betul. Pindah ya? Gue suka dulu yang ini, yang warna-warni apa? Fruit Loops ya, apa sih? Fruit Loops. Ini dari album pindah ke es krim lumayan nih ya guys ya. Tapi syarat buat ya Cold Brew the best. Gitu. Oke. Anything you wanna say to your fans atau mungkin untuk pendengar Opal Gang di luar? Apa ya? Semoga waktu album ini rilis dan kalian dengerin, kalian bisa merasakan apa ya?
sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman tanpa harus relate, karena gue nggak bikin lagu untuk orang relate gitu, karena pasti cerita gue beda sama orang, dan kayak dari 1 dari 10 aja tuh belum tentu sama semua kan, gimana kalau yang dengerin lebih dari itu gitu kan. Jadi gue nggak berharap untuk relate, tapi gimana orang bisa ngerasa nyaman dan sedikit hopeful bahwa sebenarnya cinta itu ada kok untuk kalian gitu. Dan kalau cinta itu menyakiti, itu mungkin bukan buat kamu. Aduh. Cinta itu harusnya mudah dan dan accepting gitu. Jadi dia tidak menuntut, dia mengaccept kamu, dan ya itu harusnya terasa mudah. Setuju nggak? Saya tidak setuju. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Beda-beda ya. Betul. Cinta itu untuk setiap orang beda-beda. Betul. But then that's your story, that's your tale gitu kan, that's your blooming tale. Yeah. So, terima kasih Natalisa udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita di Opal. Abis ini lo bakal nyanyi ya berarti? Yes. So I guess I'm just gonna introduce you, ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gang. Give it up, kita punya Vira Talisa.